Ya ini sama sekali tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil menjelaskan bahwa 30 hari nanti rohnya akan kembali, 40 hari, 1 tahun, 1000 hari misalnya. Ya, tidak ada. Ini dalil sama sekali tidak ada. Tidak ada dalil sama sekali. Dan ucapan-ucapan yang seperti itu akan bermanfaat bagi dia. Karena kalau di dunia pelakunya tidak pernah bertahlil, bertauhid, tidak bermanfaat bagi dia. Di dunia tidak pernah baca Quran. Begitulah meninggal baru dibacakan Al-Quran. Gimana jemaah? Coba di dunia Al-Quran 30 juz. Ramadan juga bertahun-tahun 60 tahun hidup Ramadan tiap tahun baca Al-Quran. Enggak pernah ya mau mendengarkan bacaan, enggak pernah membaca. Kemudian bila meninggal kita bacakan Al-Quran. Kira-kira bermanfaat tak? Kalau dia masih seorang muslim, masih beriman, kita doakan kebaikan bermanfaat. Karena doa sampai. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, yang paling bermanfaat bagi saudara kita yang telah meninggal itu mohon berdoa yang banyak kepada mohon keampunan. Semoga Allah merahmatinya, menjadikan kuburan sebagai apa? Taman di taman-taman surga. Tapi ingat, yang akan beramal soleh. Makanya dalam hadis tentang masalah pertanyaan mungkar wa nakir tadi, begitu seorang hamba yang beriman bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, dibuka jalan seluas depan dia, pintu menuju surga. Dia mendapatkan aroma dan kenikmatan yang dia rasakan dari surga tersebut. Kemudian datang seorang lelaki yang tampan datang kepada dia. Dia mengatakan, siapa kamu? Kalau ana amaluka salih di dunia, saya amal salehmu di dunia. Siapa kamu? Sepertinya kamu ya datang dengan wajah yang ceria yang tak membawa kabar gembira dan kebaikan. Nah, ana amalus salih di dunia. Saya adalah amal salehmu di dunia. Itu yang kamu menemani itu. Sebaliknya yang tadi tidak bisa menjawab, hanya mendengar kemudian dia mengikuti orang menjawab, tidak mengamalkan di dunia. Dia datang juga seorang yang dengan wajah seorang lelaki yang menakutkan, wajah yang seram, bengis, yang menakutkan. Dia bertanya, siapa kamu? Qul ana amal kasu di dunia. Saya amal jelekmu di dunia. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, kesimpulannya memang tidak ada dalil ya yang menjelaskan bahwa ruh tersebut 30 hari baru kemudian pergi kemana, mungkin mengunjungi saudaranya yang bangkit, atau mungkin keluar dari kuburnya kemudian pergi ya mengunjungi saudaranya dan dia menangis bersedih. Ini sama sekali tidak ada dalilnya. Dan ingat, permasalahan alam barzakh, alam gaib, kita beriman yu'minuna bil gaib, tapi enggak bisa direkayasa, enggak bisa main akal-akalan. Ya, dan juga roh apabila telah turun ya dari sisi Allah, roh yang baik tadi masuk ke alam kubur, dia bersama jasad, bukan kemana-mana. Dia merasakan kenikmatan, akan mendapatkan kenikmatan, atau sebaliknya azab, sebagaimana juga jasadnya seperti itu. Maka kalau ada yang meyakini roh itu ya gentayangan ke sana sini, semua adalah hal yang tidak sesuai dengan dalil. Ya, apalagi kalau mengatakan roh itu berpindah kepada hewan yang kalau yang jahat pada hewan yang buas kan begitu, atau yang ruh yang baik pindah kepada orang yang baik, itu semua ya inkarnasi yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Ya, nah ruh ada ketergantungan ya hubungannya dengan, pertama ruh hubungannya di waktu kita berada di rahim ibu kita. Kemudian ruh tatkala kita di dunia ini dengan jasad kita. Ruh ada hubungan kaitannya tatkala kita tidur, kemana roh kita? Tahu kita perginya kemana? Tapi begitu Allah izinkan kita masih hidup, dikembalikan kamu gitu. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yusiru al-ukhra ila ajalin musamma. Allah yang mewafatkan roh ya waktu tidur. Di mana roh kita? Kemudian dikembalikan oleh Allah, kita bangun. Kalau yang begitu tidur tidak kembali lagi, berarti rohnya tidak dikembalikan oleh Allah. Mayit, maut kan begitu. Jadi itu kita yakini.
keterkaitan. Kemudian bagaimana hubungan roh dengan jasad di waktu alam barzakh? Ini berbeda. Nanti juga bagaimana hubungan roh dengan jasad kita di waktu dibangkitkan, yaumul ba'ats, ada 5 kegantungannya. Di dunia kita tahu, tapi di waktu kita bertanya di mana roh kita, jasad ini kita nggak tahu juga. Di mana? Kalau roh di jantung misalnya, ada orang operasi jantung, waliyahzubillah, kan begitu. Hidupnya hanya dipantau dengan apa? Monitor komputer, kan begitu. Oh ini masih. Jantungnya dicopot dulu, diperbaiki. Ada on-girdle yang rusak, diperbaiki, kan begitu. Nanti disambung lagi. Lalu yang memompa darah di mana? Jantungnya yang memompa darah dicopot dulu. Subhanallah. Lalu di mana? Rohnya itu di mana? Makanya yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi, kan begitu. Mereka bertanya tentang roh itu urusan Rabb. Jadi intinya tidak ada sama sekali dalilnya. Ini jelas hal yang menjadi tuntunan agama dan juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bagi kita yang mungkin saudara telah meninggal atau orang tua atau karib kerabat, yang paling utama itu banyak berdoa untuk kebaikan. Itu yang diharapkan. Dan mereka mempertaruhkan jiwa mereka dalam kubur sesuai dengan amalan mereka. Nah, seperti itu. Jadi jangan disebutkan dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Allahu a'lam.